Cuma kami bilang begini sama bapak, Pak, ya saya mau masuk Islam, tapi syaratnya satu, saya hanya mau belajar, mau cari kesalahannya ini agama. Kalau saya dapat titik salahnya ini agama, saya keluar. Saya bilang sama bapak begitu. Jadi saya tidak mau bilang saya mau masuk Islam karena bapak, tidak. Saya mau karena saya mau belajar. Ya. Kalau saya dapat hal yang aneh dari agamanya, saya keluar. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi yang cukup mendung ini di Kota Makassar, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita kembali bertemu pada pagi hari ini. Insyaallah kita sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan semangat dan berbahagia insyaallah. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Sahabat inspirasi, hari ini kita kedatangan tamu spesial, insyaallah. Ini salah satu ustadz muda kita. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Saya panggilnya apa nih Ustadz? Karena namanya ini agak panjang. Leo Amin Putra ya? Leonaldo Amin Putra. Leonaldo Amin Putra. Masya Allah. Agak ke barat-baratan namanya. Saya sempat kemarin ditanya Ustadz, ini bintang tamunya mualaf atau bukan? Ya, sempat ditanya kemarin, Masya Allah. Dan ternyata saya jawab, setelah saya cari-cari tahu, ini bukan mualaf beliau. Atau Mualaf, ada? Ustaz. Oh, Masya Allah. Boleh diceritakan Ustaz, bagaimana ini? Jadi pertama-tama perkenalkan, nama kami Leonaldo Amin Putra. Biasa kami dipanggil Leo. Di kampus dipanggil Leo. Dan sekarang juga biasa kalau di ngajar dipanggil Ustadz Leo. Insya Allah. Kadang juga dipanggil Ustadz Singa. Oh iya, Leo kan singa kan Ustadz. Tapi labas lah ya. Ala kulli hal Ustadz, pertama ya ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kami tidak pernah berpikir bahwasannya kami mau punya gelar ya sebelumnya yang namanya Ustadz atau bahkan mengenal yang namanya Islam. Ya. Kami awalnya adalah lahir dari keluarga yang ya mayoritas ya Nasrani, ya, dan Nasrani yang taat. Ya. Ibu kami ya itu seorang ya aktivis gereja. Beliau aktif di gereja, bahkan mengajar anak-anak yang biasa dikenal dengan anak sekolah minggu, ya, mengajar setiap minggunya. Kemudian banyak membina di gereja, ya. Kemudian ibu itu menikah, ya, dengan bapak, ya, bapak seorang Makassar, beralamat di Takalar, ya, tapi beliau Muslim. Oh, ya, jadi dulu nikah beda agama ya? Iya, mereka menikah beda agama. Ya, akan tetapi mungkin karena kehidupan dan sebagainya, perbedaan ya ideologi dan sebagainya, ya, terjadinya perpisahan. Mereka pisah dan waktu itu Ana masih bayi, ya. Dan itulah yang membuat mulainya yang namanya ya kita kenal sekarang yang namanya broken home. Ya. Bahkan kami ya Ustadz hidup itu di ibu, ya, kami asuh masih jatuh di ibu. Jadi kami hidupnya besarnya di ibu, ya, di keluarga yang Nasrani. Ya, bapak hijrah ke Makassar. Ya, bapak hijrah ke Makassar di sini. Dan anak ya kami besar dari keluarga yang Nasrani, hidup dengan ketaatan Nasrani dan sebagainya. Ya, bahkan ya tidak pernah terbetik untuk masuk Islam. Bahkan kami didoktrin sama keluarga besar itu bahwasanya Islam itu agama teroris. Sumpah. Bahkan hanya sekedar ya pelihara jenggot ya atau lihat orang bercadar berjubah itu dianggap teroris ya di keluarga kami. Ya, jadi apa ya, prinsip-prinsip keislaman itu sangat
ya dicelah dalam keluarga besar kami. Ya mungkin karena ada histori sebelumnya. Iya, betul, ya, itu betul, yang membuat kami didoktrin sama keluarga. Tapi ala kulli hal, ibu meninggal di usia kami 4 tahun, kelas 4 SD. Oh, masih kecil sekali Ustaz ya? Ya, mungkin sekitar 9 tahun kalau nggak salah. Tapi dulu berapa bersaudara Ustaz? Kami cuma satu saudara dari ibu. Nah, disitulah kami besar, kemudian diambil sama, ya di umur 9 tahun itu kami diambil sama nenek. Kami besar di nenek. Ya, kita tahu lah hidup di nenek bagaimana ya. Iya, bebas tanpa ada halangan dan sebagainya. Dan disinilah titik mulainya ya semuanya, dimana kami mulai merasakan yang namanya bagaimana sih sosok kedua orang tua. Ya, kami tidak pernah rasakan ya yang namanya sosok kedua orang tua. Bahkan mohon maaf, kami tahu yang namanya bapak itu, ya tahu yang nama muka bapak saja, kenal itu saat kami berusia 15 tahun. Oh, ternyata ini bapakku ya, gitu. Oh, jadi selama ini tidak pernah dikasih lihat fotonya? Foto bisa, tapi untuk lihat langsung, bercerita, bercengkrama itu mungkin di umur 15 tahun. Ya. Dan sebelum dari umur 19 tahun, dari umur 10 tahun itu sampai ke 15 tahun, disitulah kami ya mulai mencari jati diri yang ya orang bilang pergaulan bebas dan sebagainya. Ya. Jadi kami mohon maaf dari kecil itu ya kelas 6 SD sudah mulai mengkonsumsi rokok dan sebagainya. Ya, saking karena bebasnya di hidup ya di nenek ya kan, nenek pokoknya ya, yang penting kau makan, kau ini sudah bebas. Betul. Ya, tidak perlu. Mungkin karena rasa sayangnya ya. Iya. Apalagi kehidupan ya, kami sebelumnya lupa sampaikan, kami hidupnya di Morowali. Morowali. Ya, dari daerah Morowali itu miras itu adalah hal yang biasa. Jadi kami ya, dari kecil sudah terbiasa mengkonsumsi miras dan sebagainya. Agak keras juga kehidupan di sana Ustaz. Sangat keras. Kultur kehidupan yang keras ya. Kemudian ya disitulah pas mungkin ini sudah merasa kayaknya ya tidak bisa nih membiayai kami, mengurus kami yang terlalu nakal dan sebagainya, membuat nenek mengatakan ya kalau begitu terpaksa sekali nih saya harus antar ke bapakmu, gitu bahasanya nenek. Oh, itu di umur 15 tahun itu tadi? Di umur 15 tahun. Dan ya saya minta restu ke semua keluarga. Dari restu semua keluarga itu cuma satu sampaikan. Ya, bukan sekolah baik-baik, bukan jadi orang sukses, bukan jadi orang yang baik lah dan sebagainya. Bukan. Satu yang disampaikan sama seluruh keluargaku, ya itu jangan masuk Islam nak. Jangan masuk Islam. Jadi memang sudah dari kecil itu doktrin Islam dan sebagainya itu sudah ketat. Jadi kayak bilang ya pasti nih tidak mungkin saya masuk Islam. Iya, betul. Sampai ke bapak di sini ya begitulah kehidupan, mulai kenal kehidupan kota lagi yang lebih dramatis. Tapi ini Ustaz, gimana respon bapak waktu pertama kali datang ke sini? Seperti begitu, maksudnya beliau mengajak saya untuk masuk Islam. Oh iya. Tapi saya bilang no, saya tidak mau masuk Islam. Saya kekeh dengan keyakinan Kristenku. Bahkan kami hampir selalu berdebat di jalan, di rumah untuk saya katakan tidak. Ini ideologi saya tidak mau masuk Islam. Saya datang ke sini mau sekolah, ya mau lanjut sekolah. Ya. Dan bapak juga ya tipe orang yang bijak dalam memahami, jadi beliau tidak memaksa juga. Tapi uniknya ya, beliau mengajak kami untuk berdiskusi di kamar, tapi diskusinya bukan beliau yang berdiskusi, beliau membuka percakapan ya di laptop beliau, memutar video seorang ustadz ya, Ustadz Yahya mungkin ditahu. Oh iya. Beliau seorang doktor pendeta yang mantan pendeta juga. Ya, Ustadz Yahya itu beliau, anak lihat videonya, kami sama-sama nonton sama bapak. Ya, sama nonton, ternyata beliau berbicaranya logis. Ya, berbicaranya logis, selalu masuk dari apa yang dilakukan sama
agama sebelum saya Kristen itu logis, ya masuk di kepala saya. Ya, jadi saya mulai terbuka, masa sih agama yang kurang lebih 15 tahun saya anut ini begini ternyata. Ya mulai terbuka dan sebagainya. Ya tapi karena prinsip keimanan masih banyak di saya, jadi saya bilang saya tidak mau masuk Islam. Ya masih itu ke. Tapi ini Ustaz, sejak kecil itu memang sering diajak ke gereja tidak? Bukan hanya sering Ustaz. Ya kami mungkin mirip lah sama kita. Kalau anak kita lahir dari keluarga yang ustadz, ya pasti anaknya tidak akan jauh dari gereja. Ya itu logisnya ya kan. Apalagi kami keluarga yang ya taat, Kristen taat itu enggak, ya semua gereja mungkin diikuti bahkan ya sampai sekarang itu pun ya lagu-lagu gereja itu masih doa bapak kami itu masih tertanam di otak kami sampai sekarang. Jadi tadi lanjut, setelah itu kami mulai berpikir, ini agama betul nggak sih? Ya mulai ada, kalau saya dapat hal yang aneh dari agamanya saya keluar. Ya saya mau melakukan perbandingan. Ya disitulah saya mulai bersyahadat. Ya, bahkan proses syahadatnya Islam tuh lucu saya rasa ya, karena saya waktu itu di dalam kamar dipanggil seorang ustadz, naik ke rumah disyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya ikuti, kemudian saya bilang, ya alhamdulillah sudah Islam. Semudah itu ya. Semudah itu masih Islam ya. Karena kan kalau kita di agama sebelumnya itu penuh dengan ada ritual dan sebagainya. Ada baptis. Ya. Pasti kita sudah semua tahu lah ya kan. Sesimpel itu ya orang untuk masuk Islam. Ya mulai terbuka untuk berpikir dan sebagainya. Tapi qadarullah karena ya kami memiliki basic ya kecenderungan dalam hal ya pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya, mohon maaf. Jadi kami ya mulai kembali lagi ketemu dengan teman-teman yang di kehidupan Makassar yang gelap ini, ketemu dengan teman-teman yang sangat ya mohon maaf kurang berfaedah, kurang bermanfaat. Jadi kami menemukan jalan yang sesat lagi ya. Tapi kami sebenarnya sudah Islam, cuman ya uniknya kami itu Ustaz dulu kalau lagi bersama teman-teman yang nakal kami tidak mau dibilang nakal, dibilang soleh, enggak. Pokoknya harus kalau pergi perang harus paling depan. Masya Allah. Ya. Kalau pergi melakukan keburukan harus paling depan. Tapi kalau di rumah kami mau belajar, mau baca buku itu. Baca buku kami karena baca sering, karena Bapak juga punya perpustakaan kecil. Kami baca buku beliau, ada kitab kecil namanya Adab Seorang Muslim. Kecil kitabnya. Itu kami baru baca bukunya itu mulai terbuka. Masa sih ada agama yang mengajar sampai hal-hal terkecil dalam hidup. Masuk WC ada ajarannya, bahkan ada doanya. Ya keluar WC ada pakai baju, ya ada semua adab-adabnya. Adab ya masuk rumah dan sebagainya, ketemu orang, semua punya adab. Sedangkan di agama saya sebelumnya, mohon maaf, ya kita tidak berbicara tentang agama. Pokoknya kehidupan ya kehidupan. Kehidupan toh. Ya kalau kita sudah keluar dari gereja, ya agama sudah tidak mentolerir, maksudnya ya jalankan kehidupan seperti biasa. Ya begitu. Tapi untuk di Islam ini sampai muamalah kita, sampai kehidupan pribadi kita pun diurus gitu. Ini yang buat kayak berkata, ini agama aneh loh. Aneh. Maksudnya ini agama tidak main-main loh. Ya soalnya agama saya sebelumnya ya tidak mengurus seperti itu. Pasti yang diajar ya kasih, sukacita, damai sejahtera, yang seperti begitu, kehidupan sosial yang biasa-biasa saja. Secara umum lah. Iya, secara umum. Tapi di agama ini sampai adab terkecil pun, bagaimana cara tidur, ya diajar loh sama agama ya. Ini agama aneh, saya bilang gitu. Ini agama aneh. Tapi kembali tadi ya karena kami punya basic kehidupan yang agak gelap ya. Jadi gitulah ya, pakai narkoba dan sebagainya. Ya. Tapi sempat memang pakai narkoba. Bukan hanya pakai, kami sampai bandar narkoba. Mohon maaf ya. Jangan ditiru lah ya. Jangan ditiru. Tapi ini
kehidupan pribadi kami, bahkan bukan hanya sekedar pemakai ya, sampai tahap bandar, mohon maaf ya. Kalau orang pakai sabu hanya tahap dibakar, mohon maaf, kami pakai sabunya sampai tahap suntik injeksi. Ya, mohon maaf sampai pernah ya, ini apa namanya, urat-urat di sini sudah luka-luka Ustaz. Ya, mohon maaf karena ya tingkat penggunaan narkoba kami terlalu over. Ya. Terlalu over Ustaz. Ya, kalau butir-butiran itu kalau cuman 3, 2, 4 enggak cukup Ustaz. Ya, kami sudah sampai tahap 5 sampai 15, 20-an untuk butir-butiran itu Ustaz. Ya. Yang memang apa ya? Karena terbangun dari kecil Ustaz. Maaf, dari umur kelas 6 SD sudah konsumsi menggunakan rokok. Ya, SMP dan sebagainya, ya sudah terbangun nih. Masuk SMA lebih-lebih lagi Ustaz. Tapi SMA-nya di sini atau SMA-nya di sini, di Makassar, di salah satu SMK di Jalan Landak. Oh iya. Dan itu saat titik balik kami saat kami mulai kenal pergaulan bebas tadi dan kenal yang namanya begal. Mohon maaf, ini baru kami buka juga. Kami dulu karena ketergantungan sama narkoba tersebut, butuh sama namanya uang dan sebagainya, ya kami sampai masuk tahap ya jadi begal ya. Mohon maaf, jadi daerah, mohon maaf kayak sebut namanya, dan ini sudah lama juga sih ya, daerah ya pokoknya air Tasning ya, apa namanya, Jalan Pendidikan, Tamalate, daerah Sepis juga ya. Pokoknya daerah sana itu ya. Itu bagian dari kami Ustaz ya, Boulevard dan sebagainya. Dan itu lumayan lama kami geluti Ustaz ya, hampir setahun. Itu sekitar tahun berapa Ustaz? Itu di 2017 Ustaz. 2017 ya. Ya. Itu masih SMA atau masih sudah? SMA Ustaz. Itu kami SMA kelas 3 mungkin. Ya, kelas 3. Dan alhamdulillah selalu berhasil Ustaz. Tidak pernah tertangkap ya. Ya, jadi apa namanya, ketertarikannya itu makin enak kan ya. Kita dapat uang mudah ya. Kita selalu bertiga sama teman, ada yang punya partner ya. Nanti kami jelaskan, qadarullah satu partner kami ini meninggal Ustaz. Ya, karena itu sebentar kami jelaskan. Kami selalu bertiga Ustaz, dan kami itu uniknya keluar bukan tengah malam. Kami keluar itu Ustaz dari jam 5 sampai jam 8 malam. Jam 5 sore. Itu jam pulang kantor. Pulang kantor. Masih rame-rame di situ. Pulang kantor, dan ya selalu siap, saya selalu jadinya bagian joki. Ya. Teman satu yang meninggal qadarullah, dia selalu pakai ya, dia untuk memang siap ngebacok orang, pakai busur. Yang di belakang itu dia pakai parang. Kami selalu bertiga, selalu partner bertiga. Ya. Dan itu alhamdulillah, pokoknya sejam keluar dapat. Ya. Dan ya bermacam-macam, dari HP, laptop, motor. Ya. Selalu Ustaz berhasil. Ya, cuman terakhir itu Ustaz ya, mungkin Allah bilang sudah terlalu berlebihan dan sebagainya. Ada satu masa ketika hari Jumat, kami ingat sekali, hari Jumat di sore hari jam 5 ya, seperti biasanya sudah siap, kami datang dengan motor Beat kami ya, Beat Bogar ya, dan teman sudah siap dengan mata busurnya ya, yang satu juga yang di belakang sudah siap dengan parang boninya yang panjang. Ya. Dan semua sudah siap dengan seperti biasanya jalan ya, kita butuh asupan ini. Padahal itu hari Ustaz nggak tahu kenapa biasanya kami untuk keluar itu saat nggak ada ya, misalnya mohon maaf, dan narkoba. Tapi di saat itu kami lagi cuan-cuannya ya. Di saku teman kami itu masih ada ya 3 paket ya sabu-sabu. Tapi kami bisa happy ya, kami selalu bilang happy ya, cari target lah, kita bahasakan cari target. Nah, jadi selalu sore hari itu kami di daerah Tasning ikuti seorang cewek
itu nggak tahu kenapa itu cewek tatapan kami bertiga selalu ke itu dia aja, kayaknya ke dia bagus. Karena itu dia kayaknya baru pulang kerja, kertasnya kayak burung-burung. Oh iya. Ya, dan kami tidak pernah ikuti cewek lebih sejauh itu saat itu hari aja yang kami ikuti kayak itu saja ikuti terus deh, gitu bahasanya. Itu hari itu dari air tasning baru sampai ke burung-burung saat itu sangat jauh sekali, kami tetap ikuti cewek itu. Nggak tahu kenapa ya, ikuti cewek tersebut ya. Wah, selalu saat ada kesempatan rame lagi kan kami selalu cari kesempatan kalau mulai sunyi baru jalan ke diambat ya, diselepet ya. Tapi karena itu banyak orang jam pulang kerja di sana, nggak tahu kenapa selalu banyak orang. Tapi Pak saat di burung-burung saat sudah sepi sekali, dia masuk lorong kayak bilang waktunya ya. Teman yang satu ya saya langsung dekati, saya matikan kunci motornya. Teman yang satu langsung ya orang todongkan busur. Yang satu langsung tempelkan parang di pundaknya. Jadi cewek ini cuma berteriak, dia lepas motornya, dia lari. Ya, kami sudah dapat motornya dan tasnya itu digandung di depan. Udah dapat dua, oke lari. Tapi darullah ada di samping lorong itu ternyata karena lorongnya belok ya, ada di pojok-pojok itu anak-anak lagi nongkrong entah lagi nongkrong atau lagi lihat orang balapan liar. Tapi ada lagi banyak anak muda nongkrong. Cewek itu teriak, terdengar sama kami ya, terdengar, jadi mereka langsung datangi ya. Tapi karena kami basic ya sudah biasa seperti ini, kami balik kejar mereka pemuda itu. Kami tidak lari karena posisinya lengkap semua, kejar bahkan sampai dilepaskan beberapa busur ya, mereka lari. Jadi kami juga sementara sudah ambil motornya, yang satu ambil motor, tapi karena mereka datang dengan lebih banyak dan batu melempar terus ya, kami bilang lepas motornya kita lari ya. Teman lepas motornya, kami lari bertiga ya, kejar-kejaran itu dari burung-burung, sampainya ke bundaran Aropala itu ya, yang dekat UNM itu. Dan waktu itu Ustaz, bayangkan macetnya itu Ustaz, dari pintu masuk UNM Samata itu sampai UIN Samata sampai ke bundaran. Sangat panjang macetnya Ustaz. Jadi kami waktu itu terkendala macet ya. Dan saat itu mereka yang mengejar kami itu selalu teriak begal ya. Tapi kami bilang kayaknya ini sudah kita di masa sama orang ini. Tapi waktu itu kami tidak takut, tidak ada rasa takut sama sekali. Kami bilang sekarang kasih keluar parangmu, kasih keluar busurmu, buka jalan. Bayangin itu kami, orang itu langsung buka jalan kayak ambulans itu. Karena takut kan? Parang, pokoknya itu parang gini ke kiri ke kanan. Busur juga siapa mendekat ya dilepas. Ya itu dibuka jalanan. Ya, tapi qadarullah ya. Pas mau dekat bundaran ya, ada sekumpulan tentara yang baru pulang dari pendidikan. Pendidikan di arah Malino sana itu. Ya, 2 kompis. Wah, subhanallah. 2 kompis mereka. Dan saya lihat sekali di mata kepala saya itu ada satu tentara disudahankan begini ke arah kami waktu macet itu. Kami mau berusaha untuk lewat, tapi qadarullah pas kami lewat di samping mobilnya ya, itu pantat senjata kena di kepala, jatuh motor. Itu 2 kompi tentara turun dan dari situ saya sudah tidak tahu apa lagi. Saya sudah pingsan tapi pingsan sadar, rasakan pukulan, pingsan lagi, begitu terus sampai saya bilang kayaknya saya sudah mati gitu. Karena sudah tidak berbentuk nih bahkan sampai sampai brutalnya itu pemukulan. Saya sampai telanjang sampai telanjang, teman saya qadarullah telanjang juga, dan
ya sampai mati Ustaz. Meninggal Meninggal pas di masa pada saat di itu. masa saat itu. Ya, kami juga kira mau meninggal, tapi satu hal yang unik ya, mungkin nggak tahu kenapa kami bisa saat di mulut kami itu yang terucap bukan ya, kami cuma sebut la ilaha illallah, wallahi demi Allah, saat kami sebutkan itu di ya, itu yang sampai sekarang kami kenapa bisa ya kami sebutkan itu. Ya kami bilang kami mati nih ya, karena iya setiap dapat pukulan pingsan, dan kami diseret loh Ustaz, diseret ya kurang lebih sampai 500 meter ke arah bundaran, diseret Oleh masyarakat ya. oleh masyarakat dan Tentara itu ya. Ya, alhamdulillahnya kenapa kami bisa selamat, ada polisi yang lagi mengatur lalu lintas. Oh iya. Ya, mengatur lalu lintas. Jadi kami dibawa sama polisi itu untuk masuk ke dibawa dan dalam keadaan muka sudah bonyok, dikasih masuk dalam mobil dan kami dibawa di kantor polisi. Ya, teman kami ya kami sudah tidak tahu gimana posisinya. Terakhir ya kami lihat dikasih lihat di rumah sakit, karena kami tidak dibawa rumah sakit, yang lihatkan videonya bahwa beliau sudah meninggal ya, dalam keadaan muka babak belur, dan katanya ada 2 rusuknya patah ya, dan kepalanya ada 3 tusukan. Oh sampai menusuk ya? Ada yang menusuk, entah pakai benda tajam atau gunting dan sebagainya, terus luka-luka kepalanya, mungkin ada yang melempar dan sebagainya. Pokoknya dalam keadaan meninggal. Kami juga dalam keadaan sudah tidak berbentuk mukanya, badan juga sudah berbentuk, dalam keadaan telanjang dan dibawa di kantor polisi. Dan disitulah titik awalnya kami mulai banyak belajar di dalam sana. Di dalam selama 3 bulan kami ada di Polres Goa ya, mulai kami banyak berenung di situ. Kok bisa ya waktu itu kami didapa ya, sedangkan selama ini lancar-lancar aja, pernah ada yang mau banyak yang mengejar mau banyak sedikit yang mengejar, selalu lolos, selalu lepas ya. Bahkan kayak keluar maghrib isya udah dapat semua gampang mudah. Tapi kenapa kok tiba-tiba ya ada musibah seperti begini, kayak mulai berpikir. Dan ya di situ titik terberat kami, karena kenapa sampai orang tua kami pun tidak mau melihat kami, teman-teman kami yang dulu seling ada yang datangi kami. Mohon maaf, selama 3 bulan itu orang tua tidak pernah datangi di Polres. Jadi kami itu kalau pakaian hanya diantarkan lewat kurir dan sebagainya, diantar ya. Mungkin karena beliau malu ya, mungkin, dan sebagainya. Makan pun kami hanya dikasihkan uang lewat polisi titip, jadi nanti dibelikan makanan ya, tidak ada untuk kayak mau ada datang besuk bawakan makanan selama 3 bulan. Saat itu yang titik terendah kami rasa kayak subhanallah ya, ini kayak namanya ya orang yang paling hinanya dunia, karena keluarga, teman, relasi yang dulu itu selalu ada di sekitar kita, tidak ada, semua hilang semua. Nah dalam ketemu sama orang-orang yang sama juga, yang mulai berpikir ya, apakah ini ya peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena ya, saya perlu untuk belajar kembali agama itu. Ada keterpanggilan Ustaz. Jadi ya itu hari kami ada keterpanggilan dan mau untuk bukan pertama kali untuk sholat kembali. Ketika kami mau sholat, situ ada getaran yang sangat luar biasa kami rasakan. Pertama kali kami takbir, dan waktu itu mohon maaf kami cuma tahu Al-Fatihah. Kami hanya tahu Al-Fatihah, doa ruku, doa sujud dan sebagainya. Tapi ketika kami itu merinding semua. Subhanallah, ini agama. Menurut kami ini agama bukan agama sembarang sih. Kayaknya perlu saya untuk lebih mendalami lagi ya, jadi saya berazam sama Allah, ya Allah saya mau berubah ya, saya mau berubah, tapi ya Allah saya mohon jangan sampai saya tembus ke
rutan. Karena kenapa kami tidak mau tembus di rutan? Di rutan banyak sekali teman-teman kami, ya. Dan mereka selalu bilang, pokoknya kalau sampai di sini aman lah. Data narkoba dan sebagainya ada, ya. Dan kami bilang, ya Allah, kalau kami bisa bebas tanpa harus sampai ke rutan, kami janji ya Allah untuk mulai berhenti semuanya. Kami berazam dalam diri, bersumpah sama Allah SWT. Itu azam kami waktu itu dalam sel. Selama 3 bulan di sel itu, ya bahkan sampai mirisnya Ustaz, itu keadaan di mana muka kami sembuh tanpa obat, Ustaz. Sembuh tanpa obat. Dan kami ditempatkan, mohon maaf, di sel karena sel waktu itu penuh. Kami tidur selama mungkin ada sepekan lebih di WC sel. Kan selnya 3x3. Iya. Ada 1 meter itu untuk WC. Di situ kami ditempati sama, karena kan kita pendatang baru sama ya tau lah dinasti sel ya, harus tidur di situ di WC selama kurang lebih ada 2 pekan. Ya titik terendah kami ya Allah, tidur di WC dalam keadaan luka semua. Mohon maaf, ini hidung sampai patah Ustaz. Tapi tidak dibawa ke rumah sakit ya? Tidak ada sama sekali. Obat kami cuma 1, ya, asam fenamat, penahan rasa sakit. Bukan penyembuh apa. 1 asam fenamat, penahan rasa sakit. Nah itu kami rasakan ya 3 bulan penuh dengan ya kayak, ya Allah, mulai kami belajar untuk selalu berdoa. Dan itu kunci yang saya dapatkan selama ini ya. Selama saya masuk Islam, ya doa itu yang paling, orang bilang tidak ada obat, ya selalu bisa tersampaikan dan terkabulkan menurut saya. Ya, tidak ada doa yang tidak terkabulkan. Dan itu terbukti kami sudah, masya Allah, kekuatan doa itu kalau kita serius, masya Allah dikabulkan. Dan itu Ustaz, uniknya, dan ini mujizat Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kami di kasus itu, ya pertama kami seharusnya bis tembus ke rutan, ya karena kasus pembegalan, ya. Tapi Allah mulai lihatkan kuasanya, kami dapat pertama penyidik yang sangat baik. Ternyata penyidik itu alumni dari sekolah kami, ya. Kemudian tidak ada satupun rekam jejak kami berada di rekam jejak kejahatan di Goa. Selalunya di Makassar, ya. Dan itu kemudian tidak ada laporan polisi. Orang yang kami begal itu tidak melapor ke polisi, jadi tidak ada laporan polisi. Oh iya. Ya. Mungkin karena tidak ada kehilangan ya. Iya, mungkin dia tidak melapor. Ya. Itu, dan waktu itu kami, mohon maaf, tinggal 3 bulan lagi umur 17 tahun. Masih. Jadi kami masih anak-anak ya. Di bawah umur, subhanallah. 3 bulan lagi sebelum masuk umur 17 tahun. Tapi tunggu dulu, saya potong sedikit. Mohon maaf ini. Pernah tidak bunuh orang sebelumnya? Kalau bunuh belum pernah, Ustaz. Tapi kalau busur sering ya? Kalau melukai saat proses pembegalan ya pernah sekali, ada di sabet pakai parang karena mau melawan. Ya. Kalau membunuh belum pernah. Ya, maksudnya Allah masih menjaga kami itu tidak sampai membunuh. Man qatala nafsan muta'ammidan, ya fakannama qatala nasa jami'an. Siapa yang membunuh 1 orang seperti dia membunuh semua orang. Ya, Allah masih menjaga kami. Jadi di dalam itu 3 bulan kami belajar untuk sholat, ya berusaha untuk sholat. Ya, bahkan sama pun tidak tahu doa dan sebagainya, pokoknya sholat saja dulu ya Allah. Ya banyak berdoa, kemudian mulai berhenti yang namanya narkoba. Dan situ proses paling berat Ustaz, karena kami bilang sampaikan tadi, kami sudah sampai tahap tinggi penggunaan narkoba. Ya, itu untuk kami memulai kalau sudah datang sakaunya Ustaz sampai tingkat ya Allah, udah ngeblank Ustaz, udah nggak bisa agama yang masuk di situ, udah nggak bisa. Jadi kami meredakan itu caranya beli 1 obat anti mabuk, ya bukan anti Ustaz,
Bodrex sakit kepala. Ya, itu Bodrex kan sakit kepala ada 2 warna. Iya. Dan dia mengandung dextro. Ini sedikit jangan sampai ditiru, mohon maaf. Ya, kita ambil yang putihnya itu, Ustaz. Kan dia ada 2 warna, putih sama orange. Ya. Kita ambil itu yang putihnya, karena yang putihnya mengandung dextro. Ya, itu satu papan ada 4 biji. Itu kita ambil putihnya, kita masukkan dalam Sprite. Kita kocok-kocok. Ya, itu bisa mengurangi rasa sakau. Jadi hampir 3 bulan itu obat kami untuk mengurangi rasa sakau kami. Ya. Tapi dengan cara sembunyi-sembunyi saat beli itu. Ya. Karena kita di kantor polisi, kalau ketahuan bisa gawat. Kita sembunyi-sembunyi untuk minum dan sebagainya, untuk mengurangi rasa sakaunya itu. Subhanallah. Ya 3 bulan kami seperti orang gila, mau di mana dapat ini. Dan itu obatnya, cuman pakai itu. Jadi setelah itu kami bilang, ya Allah semoga bebas. Tadi dapat penyidik, dia bilang begini, saya mau bantu kamu tapi kamu janji mau berubah. Saya bilang, ya demi Allah Pak, saya keluar dari sini, saya mau belajar agamanya Allah, saya mau belajar Islam. Saya bilang begitu. Ya, bahkan sampai kami karena akrabnya kami, satu-satunya tahanan yang diizinkan untuk pergi sholat Jumat. Di luar ya? Di luar sama penyidik itu. Ya, beliau sangat baik, namanya Pak Rais. Semoga beliau melihat nanti ini. Jadi beliau bilang, karena kamu ini tidak ada laporan polisi, tidak ada rekam jejak yang buruk di goa, dan masih di bawah umur, lagi 3 bulan lagi masuk bawah umur, saya urus secepat mungkin. Jadi dia buat BOP, Ustaz, bukan kasus begal, tapi kasus pemilikan senjata tajam. Ya. Dan kalau dalam pemilikan senjata tajam paling lama itu 3 bulan hukumannya. Jadi beliau bilang bisa keluar tapi dengan BOP pembuatan senjata kepemilikan senjata tajam. Ya. Beliau bilang kalau saya mau jahat ini saya bisa lempar ke Makassar karena banyak laporan polisi mau di Makassar mungkin. Ya. Tapi beliau bilang, ya saya mau berbaik hati, saya mau bantu kau asal satu janjimu mau berubah. Saya bilang demi Allah saya keluar dari sini saya akan belajar agamanya Allah. Beliau urus BOP-nya, ya alhamdulillah selesai, bisa karena waktunya juga sudah 3 bulan, kami bisa bebas bersyarat. Alhamdulillah kami tidak sampai ke rutan. Tapi ini teman yang satunya lagi bagaimana tadi? Iya, teman yang satu juga itu beliau sama kami. Iya, sama-sama. Kami dibuatkan BOP yang sama. Karena ibunya minta, dan waktu itu kami ibunya sampai bayar berapa? Lebih bayar banyak lah untuk bisa keluar juga anaknya. Ya, tapi teman kami Qadarullah kemarin kami sempat silaturahmi sama teman-teman lama. Ya. Kami tanya bagaimana si ini? Katanya masuk lagi dengan kasus yang sama. Subhanallah. Ya, tidak ada tobatnya. Semoga Allah beri hidayah dia. Ya. Kemudian tadi kami bebas, Ustaz. Kami bilang, ya Allah saya mau belajar agamanya Allah. Saya mulai belajar. Tapi saya bilang, ya Allah saya bingung di mana saya mau belajar ini. Lewat apa? Tidak mungkin saya belajar sendiri. Betul. Ya, saya tidak mungkin belajar sendiri. Waktu itu saya di masjid duduk tanpa ada satu orang pun. Tiba-tiba ada datang satu orang ustadz, ya, dikatakan, kamu anaknya ini ya, bapak nama bapak kami. Oh iya betul. Oh, baru saya lihat di masjid lagi ya, baru mau mulai sholat. Oh gitu. Jadi belum bilang kalau mau nanti datang tarbiyah, beliau bilang. Tapi bukan bilang tarbiyah. Belajar Islam, belajar. Mau belajar nggak? Saya bilang mau sekali belajar. Bahkan saya mau spend waktu untuk bisa belajar. Oh cocok. Sebentar malam, mungkin 2 hari kalau nggak salah. Nanti lusa malam datang ya di sini di masjid ini. Oh iya, setelah Isya kita belajar sama-sama. Oke, kalau gitu. Kami datang. Disitulah kami mulai kenal tarbiyah, belajar. Masya Allah. Ternyata ya hal aku sekecil itu bisa menenangkan hati. Allah ya demi Allah. Tapi kalau boleh tahu Ustaz siapa Ustaz?
namanya? Murabi pertama kami itu Ustaz Ardiansyah. Ustaz Ardiansyah. Beliau juga alumni Stiba angkatan pertama. Dari situ kami mulai termotivasi. Saya tanya, Ustaz, sekolahnya di mana? Saya tanya begitu. Dia bilang, saya sekolah di Stiba. Mulai saya Stiba. Tapi masih sekedar angin lewat Stiba. Ya, kemudian itulah ternyata di halaqah tarbiyah itu ada anak muda juga. Ya, beliau ada komunitas namanya Sahabat Hijrah. Sahabat Hijrah yang paling pertama sekali yang dibentuk sama Ustaz Iwan Jadi. Beliau bilang, ayo kita ke sana sama-sama. Kami datang ke sana, ternyata dengan kehidupan yang tidak jauh beda dari kami juga, teman-teman di Sahabat Hijrah. Dan itu yang membuat kami kuat. Dan kami bilang bahwasannya bukan hanya kami yang mau berubah loh. Ya, bukan hanya kami yang mau berubah, masih banyak orang yang mau berubah. Ya, tapi Ustaz selalu kami bilang tantangannya tidak mudah untuk berubah. Bukan hanya sekedar bukan, subhanallah. Di antara ujiannya Ustaz, kami hanya mau pergi ke masjid aja Ustaz. Ya, teman-teman di depan lorong bilang, "Woi Pak Begal, mau kemana?" Wah, subhanallah, sakitnya itu Ustaz. Betul. Bilang, "Jangan mau ke sholat," dari bahasa orang Makassar. "Jangan mau ke sholat deh, jangan mau terjadi orang soleh." Ayo deh main tricks biasanya. Ayo kita begitulah yang buruk. Ya, sampai tahap kami untuk menghindari teman-teman yang depan lorong ini, kami kalau mau ke masjid muter masjid ke lorong sebelah, biar ya supaya hati kami bisa tenang. Dan satu pelajaran penting untuk kita yang mau hijrah, pertama, buat habit baru. Kita tidak akan pernah bisa hijrah kalau masih sama habit lama kita, maksudnya teman lama kita. Setelah kami keluar dari kantor polisi, hal pertama yang kami putus itu apa? Pergaulan kami kayak hilang dari pergaulan, hilang semuanya pelan-pelan, karena juga proses untuk bisa menyembuhkan sakau di diri, di tubuh ini, langsung putus semua kehidupan, mulai berpindah ke teman-teman yang tadi Sahabat Hijrah. Jadi setiap ada perkumpulan, ada tarbiyah, ya mulai kan untuk berkumpul. Dan sampai tahap kemarin di Sahabat Hijrah itu dibuatkan kelompok-kelompok tarbiyah, dan alhamdulillahnya kami dapat satu Ustadz dosen Stiba, Ustadz Mursyidul Haq, hafizahullah. Ya, hafizahullah. Beliau mengajar kami tarbiyah, dan kami bilang saat kami mau lulus, Ustadz, kalau nanti kami lulus Ustadz, saya masuk Stiba Ustadz. Ya. Beliau bilang, datang saja ke saya tanda tangani, insya Allah lulus. Ya. Itu di 2018 ya saya? 2018. Ya. Jadi kami urus semuanya dengan penuh. Tapi mohon maaf, tidak mudah waktu proses kami masuk Stiba, karena bapak kami, mohon maaf, karena bapak basicnya kontraktor teknik sipil, ya, beliau punya PT dan sebagainya, yang membuat beliau kurang senang kalau anaknya masuk ke Stiba. Beliau bilang, "Nak, itu Stiba jadi Ustadz yang paling terakhir saja." Maksudnya pilihan terakhir. Misalkan dulu yang paling, jadi kami ikuti semua dulu semuanya bapak, ikut SB, ikut SN, ya, sampai beliau bilang, "Nak, pilih saja mau sekolah di kampus mana, terserah di luar Makassar atau di Makassar, pilih bebas kampus yang mana, tapi satu syaratnya teknik sipil," beliau bilang, supaya untuk melanjutkan itu ya, melanjutkan dinasti beliau. Tapi kami bilang, "Pak, ya saya punya prinsip Pak, dan saya mau belajar ini agama Pak. Yes, saya sudah bilang selalu Pak, kalau saya dapat titiknya ini salahnya ini agama, saya keluar Pak." Saya bilang begitu. "Oh gitu ya." Dia bilang, "Oke Pak, kalau begitu Nak, kalau jalannya dulu semuanya." Dia bilang, "Saya jalanin semua, tapi bilang oke, kalau memang sudah tidak lolos, urus MIPA sendiri." Jadi dari A sampai Z masuk Stiba saya urus sendiri, tanpa ada bantuan orang tua. Ya, masuk di Stiba dengan perjuangan menghadapi 1000 orang pendaftar, ya, dan waktu itu kalau nggak salah cuma 600 orang yang diterima Ustaz. Ya, dan kami yang hanya masuk Stiba ini Ustaz, yang baca Al-Quran panjang pendeknya saja masih salah-salah.
Iya, yang masuk itu hanya tahu naam sama syukron. Itu jadi tahu Ustaz, menghadapi teman-teman yang rata-rata semuanya kurang lebih 80% alumni pesantren. Ya, cuma kami selalu bilang, ya Allah, saya mau belajar agamamu, tunjukkan hamba ini ya jalan untuk bisa belajar agamamu ya Allah. Selalu begitu bahasa kami saat doa, bantu ya Allah, bantu untuk bisa belajar agamamu. Mungkin itu dari taufik sama Allah Subhanahu Wa Taala, kami ikut tes dan sebagainya dan kami lolos. Ya. Dan mungkin itu juga karena ya setelah taufik dari Allah ada jatah masuk, kan dosen itu punya jatah dulu masih awal-awal istiba, jatah untuk seorang yang mau dia masukkan ke istiba, dan mungkin Ustadz Mursyid punya jatah rekomendasi beliau, jadi kami bisa lulus. Mungkin kalau mau hitung-hitungan Ustadz, karena memang waktu ujian itu subhanallah ya saat wawancara dan sebagainya ya dikasih pakai bahasa Arab, saya cuma syukron. Saya tidak tahu subhanallah, dari saya tahu Ustaz ya. Masuk di istiba Ustaz, pertemuan ya pertama di pekan-pekan pertama ya, sama masih ingat sekali Ustaz, di kelasnya Ustaz Mukron, itu ya, pelajaran tauhid di mustawa pertama. Beliau dari awal SKE sampai terakhir, dari awal materi masuk sampai terakhir berbahasa Arab Ustaz. Tidak ada sama sekali bahasa Indonesia, dan kami duduk di pertengahan kayak orang ketawa. Ustaz Mukron kan orang yang suka mulut kalau di kelas. Semua ini teman-teman ketawa. Beliau pakai bahasa Arab. Kami apa? Nggak tahu. Nggak ada sama sekali tahu. Sampai kami ya sedih sekali Ustaz, pergi ke WC menangis, cuma bisa menangis sampai bilang kayaknya saya tidak cocok memang di istiba ini, saya kayaknya tidak cocok untuk belajar agama, bukan karena tidak cocok, karena memang tidak mampu. Tapi terbesit dalam hati ingin keluar ya dulu. Bukan ingin keluar, mau pulang Ustaz. Saya bilang pulang mah deh. Kalau masalah saya pulang mah deh, tidak bisa kayaknya ini ya. Cuman karena doa, kami selalu berdoa, ya Allah bantu mudahkan. Alhamdulillah berjalannya waktu di istiba pelan-pelan ya bisa mulai mengikuti, tapi memang perjuangannya 2 kali lipat dari teman-teman yang biasa. Teman-teman yang biasa itu jam ya mohon maaf siang ya, setelah jam kelas sholat tidur siang. Kami tidak ada tidur siang Ustaz, mohon maaf, tidak ada tidur siang. Malam mungkin jam 10 mereka sudah tidur, kami belum tidur karena harus banyak hafal mufrodat ya, belajar mengaji yang benar. Pokoknya kami datangi semua ya, yang hafiz di kampus itu kami datangi, ajar dulu mengaji, bantu saya menghafal. Kami tidak ada malu untuk itu. Pokoknya ada yang pintar, siapa yang pintar bahasa Arab, ajar saya bahasa Arab, ajar saya nahwu, ajar saya sorof. Siapa yang pintar baca kitab, bantu saya baca kitab ini. Bagaimana caranya supaya bisa bahasa hafal, bisa. Pokoknya kami orangnya tidak mau tertutup, mau belajar, kami datangi semua mereka yang punya kapasitas di kampus. Alhamdulillah bisa. Dan ya, satu doa kami selama kurang lebih 4 tahun di istiba, kami selalu berdoa, ya Allah, jangan biarkan saya di istiba ini. Saya mau belajar, saya mau jadi dai ya Allah, saya mau perjuangkan agamamu ini. Karena makin saya dalami ini agama, tidak ada saya dapat sedikit pun kesalahannya Ustaz. Ya, sampai bagaimana hadis Nabi itu, ya mohon maaf, untuk bisa tahap hadis sahih, hadis dhaif, hadis ahad, itu seleksinya dari para ulama sangat ketat. Ya, Al-Quran juga bagaimana riwayatnya itu tidak ada sama sekali perubahan. Sedangkan di agama saya jangan perbanyak ya, ini agama bukan agama yang sembarang ini, karena di Al-Quran juga Allah bilang nahnu nazzalna dzikra wa nahnu al-hafizun, kami yang turunkan agama ini dan kami akan menjaganya. Ini yang jadi masya Allah, ini agama memang betul-betul ya, mutawatir, sampai ada hadis mutawatir ya, tidak terputus sama sekali. Kami bilang, ya Allah, satu doa kami, ya Allah, jangan biarkan kami di DO dari kampus ini, bantu kami untuk lulus
ya dari sini kami mau jadi dai, kami mau mengabdikan diri untuk agama ya Allah. Tapi ini Ustaz, bagaimana respon dari orang tua waktu itu pas lulus dari Stiba? Ya jadi ada juga yang unik Ustaz. Bersamaan kami lulus dari situ, ya ada kan bapak totalnya sudah 4 kali menikah. Ya dia punya ya dari istri pertama ada 2 anaknya, istri kedua ibu kami 1, istri ketiga ada 2, ya istri keempat tidak ada. Jadi kami total 5 bersaudara. Jadi kakak kami yang laki-laki, ada 1 kakak kami dari ibu yang pertama, dia bersama dengan itu lulus SN di Jogja Teknik Sipil. Ya, jadi ya otomatis apa namanya anak kesayangan jatuh ke kakak. Ya otomatis sudah. Ya, tapi kami tidak pernah berkecil hati. Kami bilang ya ini Pak, biar nih saya di keluarga teh yang jadi ustadz. Saya bilang begitu. Biar saya di keluarga, ya saya biar nih tidak dianggap dan sebagainya. Saya tidak perlu apa namanya pujian dan sebagainya. Saya sampaikan begitu sama bapak. Nah, dan itulah ya perjalanan kami, dan alhamdulillah ya dari total mungkin satu angkatan 300 lebih yang selesai dengan banyak yang terseleksi, kurang lebih 170-an yang selesai. Biasa di tengah jalan saja keluar. Ada yang nggak bisa saat lain gitu. Alhamdulillah kami bisa selesai tepat waktu. Ya itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini apa ya? Kisahnya sangat menginspirasi tentunya, dari dulunya beragama di sebelah ya sampai tumbuh dewasa harus menghadapi kehidupan yang keras ya. Sangat keras, insyaallah. Baru ini harus mendekam juga di penjara selama beberapa bulan. Ini sangat menginspirasi orang sampai kita berada di titik yang sekarang ini. Tentunya itu tidak mudah, Ustaz. Tentu mudah, dan mungkin banyak ya yang ada di luar sana yang memiliki kisah yang agak-agak mirip. Agak-agak mirip. Tapi saya yakin dan percaya yang seperti ini tidak mudah. Ya, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Satu yang sampaikan tadi, ya, yang pertama adalah tekad. Ya, jangan pernah kita remehkan yang namanya tekad. Kemudian berdoa sama Allah. Ya, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi itu yang sampai sekarang senjata terbesar dari kami sendiri sih. Alhamdulillah. Karena doa sih. Insyaallah. Tapi ini Ustaz, apa keinginan terbesar tak setelah melewati berbagai macam tantangan, rintangan, akan banyaknya ujian ini? Keinginan terbesar kami bagaimana keluarga kami yang di Morowali sana, keluarga besar kami ya bisa mendapat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ya salah satu doa yang tidak pernah putus kami lantunkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Dan keinginan terbesar kami untuk itu sebenarnya sih, karena kenapa saat kami sampai sekarang belum kembali ke Morowali, ya kami lupa sampaikan tadi, saat kami masuk Islam Ustaz, terputuslah silaturahmi tadi. Itu ujian kami Ustaz. Yang awalnya kami jadi cucu tersayang di nenek, putus jadi seperti orang yang tidak dianggap. Pertama kali kami bersyahadat Ustaz, sampai informasinya ke keluarga itu tidak pernah sama sekali dihubungi sama kami dihubungi Ustaz. Sampai sekarang kurang lebih sudah 9 tahun kami belum pernah dengar kabarnya pulang ke Morowali. Tapi ada keinginan untuk sana Ustaz? Ada keinginan Ustaz. Ya. Itulah ujiannya, ujian untuk kita bagaimana mempertahankan akidah kita. Kami pernah satu kali pulang Ustaz, mau masuk mencerita kami juga untuk ambil ijazah SMP kami pulang ke keluarga. Ya bayangkan ya, kurang lebih kami di Makassar 1 tahun waktu itu. Mungkin di kehidupan sosial seperti biasa, kalau ada cucu atau keluarga pulang dari jauh,
itu disambut, Iya, ya minimal di cipika-cipiki, dipeluk dan sebagainya. Tapi kami harus pulang seperti, mohon maaf, kayak biasa kucing keluar masuk rumah tanpa ada respon, dada kosong ya. Kami masuk rumah, ya assalamualaikum, tidak ada, kami salam sampai, kalau biasa kalau di Makassar orang Kristen kan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kami masuk ke rumah tanpa ada balasan salam. Dan sampai-sampai tante kami, ya kami ziarah ke rumah beliau, kakak dari ibu, ya dari ibu kami yang sudah meninggal, itu tanpa sekata pun keluar dari mulut beliau. Beliau tidak mau memalingkan mukanya ke kami, padahal kami sudah pijit-pijit, ya temani ngobrol, tidak ada sama sekali. Itu sakit hati, subhanallah. Berapa hari di sana dulu, Ustaz? Iya, saya waktu hari cuman kita hari 5 hari. Saya bilang sampai saya bilang saya mau masuk Kristen lagi. Karena bagaimana di keluarga besar yang dulu sangat disayang tiba-tiba kayak kosong. Saya mau bilang mau masuk Islam, mau masuk Kristen lagi deh. Gitu. Saking sedihnya kan, mereka bilang kayaknya enggak cocok. Langsung saya pesan tiket pulang ke Makassar. Dan sampai sekarang saya belum pernah pulang ke keluarga. Tapi pernah komunikasi. Ya, dan itu yang kami bangun saat ini. Kami berusaha untuk selalu komunikasi. Alhamdulillah saat ini komunikasi sudah jalan. Ya, bahkan pernah ada satu statement dari keluarga, kapan jalan-jalan? Ya, alhamdulillah. Ya, tapi itu hanya dari nenek, belum dari keluarga besar yang lain. Kami mulai continue untuk selalu berkomunikasi. Sepekan itu ya minimal 4 atau 3 kali kami menghubungi keluarga, nenek di kampung, tante, walaupun responnya hanya datar dan sebagainya, tapi alhamdulillah mulai ada pengikhlasan dari mereka. Alhamdulillah. Dan kami berdoa semoga nanti kami bisa berziarah ke Morowali, dan kalau Allah beri taufik kami bisa mengislamkan satu Morowali. Amin. Masya Allah. Ya, ini yang terakhir Ustaz. Masya Allah. Apa ya? Saya jadi sangat tersentuh dengan kisah apalagi kehidupan yang dilewati sangat keras. Ya, tentu sangat berat untuk untuk dilewati lah. Ya, ini yang terakhir Ustaz. Mungkin ada pesan untuk teman-teman kita yang ada di rumah, itu yang sekarang ini melewati masa-masa itu, masa-masa mereka baru hijrah, mau kembali ke jalan yang benar. Ya, untuk teman-teman semua, ya pesan kami, perjalanan hijrah itu ya sangat berat. Ya, proses untuk hijrah itu bukan hanya merubah penampilan, ya, tapi banyak hal yang dari merubah merubah kebiasaan, dan kebiasaan tidak, saya sampaikan tadi, tidak semudah untuk membalikan telapak tangan. Jadi teman-teman jangan pernah bersedih ya kalau misalnya teman mau hijrah tapi kadang jatuh lagi, bangkit lagi. Jangan pernah mau jatuh terus, jatuh bangkit lagi ya. Itu kaidah seorang muslim, dia tidak pernah berhenti untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya wala taqnatu min rahmatillah, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan kami. Kemudian bangun ya habit yang baru, ya teman yang baru, teman-teman yang kita rasa bisa memalingkan, ya bukan dijauhi, dibatasi. Ya, beda, jangan kita menjauhi dengan membatasi. Silaturahmi tetap jalan, tapi ada prinsip-prinsip yang harus kita bangun. Ya, membatasi bahwasannya saya sudah berhijrah. Ya, ketika datang jam sholat, ya putus semua itu, berdiri tegak, ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, membiasakan diri untuk mendekat diri ke majelis ilmu. Itu yang paling menguatkan. Majelis ilmu, ya itu yang paling menguatkan diri kita. Ya, kapan kita berhijrah jauh dari teman-teman soleh, ya jauh dari teman-teman ilmu, ya bukan hal yang mudah, sangat berat. Tapi kalau kita menggabungkan taman-taman ilmu, teman-teman yang soleh, dan tekad yang kuat, insya Allah dan doa terakhir, insya Allah
Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan semuanya itu. Ya, itu sih ya, membangun habit ya, teman baru, teman-teman yang positif ya, bertekad tadi, doa ya, semoga dengan itu semua ya Allah mudahkan kita untuk berhijrah. Insyaallah. Ya. Kami ucapkan syukron jazakallahu khairan Ustaz atas kisah yang sangat menarik. Ya. Sebenarnya ini kami apa ya, nggak mau sampaikan tapi perlu kayaknya untuk disampaikan. Iya, betul Ustaz. Sebagai motivasi bahwasannya tidak ada yang tidak mungkin dari betul. Ya, dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dulu sampaikan tadi di awal tidak pernah terbesit sama sekali untuk punya gelar ya, sampai saat ini di depan nama kami bahkan mau dipanggil Ustadz, mau pakai peci, mau pelihara jenggot, tidak pernah terpikir nama kami, tapi itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kami selalu bersyukur kami ada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala beri karunia untuk itu. Tapi kami di lain sisi juga selalu bersedih ya ketika kami selalu membaca ayat-ayat tentang orang-orang yang kafir, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Qadarullah ya, ibu kami adalah orang-orang yang belum Allah kasih hidayah ya, dan beliau sudah ya, harus menerima takdir. Kita sebagai orang beriman pasti sedih ketika mengetahui ibu yang kita sayangi, ibu yang kurang lebih hanya 9 tahun bersama kita ya, meninggal, dan nanti kita tahu kelak bahwa beliau meninggal dalam keadaan ya, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang mendorong kami selalu, ya Allah beri kami taufik, beri kami hidayah untuk bisa menyampaikan ini ke semua orang-orang bahwasannya ya, ini bukan hanya perkara yang mudah ya, ini ada perkara kehidupan setelah kematian. Itu yang saya sampaikan. Ya, sahabat inspirasi, itu tadi kisah yang sangat menginspirasi untuk kita semua. Bagaimana perjalanan Ustadz Leo yang dari kecil dididik di tempat di apa ya, alam yang berbeda kalau saya bisa bilang, dengan suasana yang kuat kekristenannya ya, sehingga saat ini kita kenal beliau dengan sebutan Ustadz yang mengajar kita semua, baik anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang beliau sampai saat ini berusaha untuk menyampaikan firman-firman Allah dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat inspirasi, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap menanamkan hidayahnya ke dalam hati-hati kita, dan kita dijauhkan dalam segala keburukan ya, dan sifat kedengkian, sifat-sifat yang buruk lainnya dijauhkan kepada kita. Kami ucapkan syukron jazakallahu khair Ustaz wa barakallahu fikum atas kisah yang sangat menginspirasi ini. Semoga sahabat kita dan sahabat-sahabat inspirasi kita yang ada di rumah itu terinspirasi dari kisah kita ini. Mungkin itu saja, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa Fatul Majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur sedih. Masyaallah.